Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast. Alhamdulillah. Semoga rapot kita di akhir Ramadan nanti makin bagus. Bisa jadi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Puasa ke 14. Ya, sudah 2 minggu. Minggu ya. Hari jalanin puasa. Amin. Gimana rasanya Bang Bay, Kafit puasa ke 14? Jadi terbiasa. Tapi biasa, aku mah lagi ini ya, palang merah wanita ya, PMW ya. Ini gue lagi capek banget lagi ngapet kayak nih gue. Kenapa? Ngapa aja nih? Tapi mendingan sibuk kan kalau bulan puasa, jadi nggak yang ngantuk-ngantuk Cepet. gitu. Iya, Jadi waktu Cepet ya. Nggak kerasa. Sebenarnya sih biasa-biasa aja sih waktunya. Nggak, maksudnya daripada bengong-bengong Mas Bim, jadinya kan ngantuk. Gitu. Sabtu Minggu tuh yang berasa kayak tidur doang anjir. Iya, Sabtu Minggu mau ngapain ya gitu. Iya. Coba boleh komen Sabtu Minggu kalian. Ya, kalian nih kalau Sabtu Minggu nih puasa ngapain? Ya, betul. Biar enggak Selain drakor, kalau cewek-cewek ngapain? Iya. Kalau YouTubean kayaknya Bosan ya lama-lama ya? Ya sih bosen. Iya, maksudnya kita nyari yang seru udah nih, kayak podcast yang seru udah nih, apalagi. Lah, podcast ini yang seru. Kayak ini pasti. Kalau udah selesai nonton semua, Ya, maraton. banyak. Kan kita setiap hari ada. Kalau kalian puasa tetap olahraga nggak? Diusahakan olahraga sebelum buka. Tahu nggak kenapa? Oh. Tahu nggak Bang? Tahu. Banyak. Ini nanti boleh dicek ya, banyak YouTube-nya di Dokter Tirta atau di YouTube-nya Aderai. Itu kalau puasa kan, kalau kita olahraga itu malah habis subuh kesannya malah nanti kesannya sononya malah lemes banget ya. Habis. Nah, bayangin ya, kita mau buka puasa, karena saya sendiri ngalamin waktu tahun kemarin, tahun ini mudah-mudahan konsisten ya. Jadi orang-orang cari bukaan, kita ini Bang Bay jalan aja. Setengah jam aja tuh. Suka nggak suka, rela nggak rela, itu dipaksain tuh setengah jam aja jalan. Ini kita karena kondisi kita tubuh yang udah nggak ideal ya, karena udah berat, udah ketinggian. Itu enak loh. Enteng. Yang lebih berasa kalau enteng ya, tau nggak Bay? Pikiran lebih fresh. Fresh aja. Iya. Coba tips lagi tuh teman-teman, itu ada satu Ya, tips lebih baik kalau gitu. mau olahraga sebelum buka. Ya, itu ngabuburit lah ya. Iya, daripada ngabuburit yang nggak jelas ya. Muter-muter motoran ya, itu. kayak lo. Enggak, itu zaman SMP kali ya. Perang inian. Iya. Nah, di malam ke berapa ini? Kita 14 ya, hari 14 ya. Hari ke-14, malam ke-15. Tuh, malam ke-15. Ngomong-ngomong tentang malam, Malam. keren banget bridgingnya ya. Ngomong tentang malam. Kan kalau kita di bulan puasa ini banyak identik dengan kegiatan-kegiatan dilakukan pada malam hari. Contohnya? Yaitu tahajud, kita bener. segala macam. Terus ada nanti malam Lailatul Qadar malam. Kan? Iya, malamnya sibuk ya. Iya. Sibuk ibadah maksudnya. Kenapa Ramadan itu identik dengan sama kegiatan malam atau bangun malam atau itulah. Sahur kita malam. Sahur malam. Kenapa ya? Ya pada dasarnya gini sih, kalau Ramadan itu kan tadi Bang Bay sebutin Lailatul Qadar. Jangan tahu Lailatul Qadar? Karena tahu nggak? Nggak tahu, ditanya. Nggak tahu, tapi maksudnya nggak tahu artinya gitu. Ya, Coba yang Kavi tahu deh. Yang Kavi tahu malam Lailatul Qadar. Malam kudut ya? Iya, ke situ. Udah gua. Maaf, diedit dong. Diedit.
Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Malam seribu. malamnya ganjil malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. 1000 bulan. Ada suratnya kan, inna anzalnahu fi lailatul Lailatul qadar Qadar. wa ma adraka ma Lailatul lailatul qadar. Qadar. Lailatul qadri khairum min alfi alfi syahr. syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya matla'il fajr. Kalau bisa tuh kita bisa tuh kita taraweh ada nyelip surat itu. Karena malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dimana dengan ibadah kita di malam itu Insya Allah bisa ngegantiin, bisa melebihi ibadah-ibadah sama kita hidup. Nah, akhirnya kembali kan. Akhirnya kan kembali, kenapa sih identik sama malam? Coba bayangin. Malam Lailatul Qadar itu kita nggak pernah tahu. Bahkan kita dikasih tahu nih biar jadi surprise. Anjay, biar kita biar kita terus mencari. Ada yang bilang katanya 20 malam terakhir gitu ya sebagai mencari Lailatul Qadar. Boleh. Apa juga yang bilang juga maksudnya yang pasti itu setiap hari di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Makanya kita bukan diwajibin gitu ya, kayak disunahin itu kalau malam itu jangan lupa ada tahajud, ada ibadah yang dijalanin ya. Betul. Terus pasti malam Ramadan itu kan berbeda ya. Jadi bisa lebih tenang, lebih khusyuk. Karena percaya nggak percaya, bang mungkin tadi ada nyambungan juga, ada korelasinya. Kalau malam Ramadan itu kayaknya kelihatan lebih pendek, bener nggak sih? Atau rasanya malam rasanya lebih pendek? Betul pendek. Iya, kita contoh lah. Kalau kita malam biasa katakanlah tidur jam 11, jam 12 gitu ya. Malam Ramadan paling nggak tidur bisa jam 10. Selesai terawih, terus baca Quran, misalkan boleh 1 juz, 1,5 juz, atau mungkin 1 surah, jam 10 tidur. Biasanya kita tidur tuh jam 2 aja kelihatannya, jam 3 aja bangun. Tuh kayak kan sebentar ya, tapi disitulah nikmatnya. Kalau bisa tuh. Iya emang kalau diinin masalahnya lebih, karena kegiatannya lebih banyak. Kayak kita malam Isya jam 7 terus terawih bisa jam 8 setengah 9 baru selesai kan. Benar. Pulang. Terus taruhlah kita jam 10 tidur. Jam 2 jam 3 setengah 4 itu kita bangun sahur. Jadi ya lebih pendek karena lebih banyak kegiatan. Ya, aktivitasnya banyak. Itu buat kita. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang masak, istri atau mungkin orang tuanya Bang Bay atau Kafid, pasti kan juga lebih ini ya. Lebih padat lagi ya, Bang. Misalkan habis terawih, terus siapin bahan buat nanti sahur, terus bangun jam orang bangun jam 3, dia udah bangun setengah 3 gitu. Setengah 3 udah siap masak gitu kan. Betapa pahala lebih besar gitu. Jadi kembali lagi kita yang notabene kan sahur ya, kalau bisa mah tambahin tuh ada sholat qiyamul lail gitu, lail tahajud gitu. Jadi biar apa sih tuh, biar kita punya hubungan langsung. Kembali ke kemarin tuh, kita punya hubungan langsung sama Allah. Kayak apa qiyamul lail tuh? Apa maksudnya gimana gitu? Kalau gua ada sedikit baca dulu. Bahasa gampangnya. Namanya bikin prepare coy. Dia bikin tema. Ada qiyamul lail tuh yang gue baca runtutan atau kegiatan malam di bulan Ramadan. Misalnya kita mulai itu biasanya dari habis asar, terawih. Nah dari terawih itu kita nggak putus tuh. Habis asar terawih gimana sih? Habis isya terawih. Nah dari terawih itu nggak putus sampai nanti ke subuh. Tuh. Jadi kita bisa ngasih kegiatannya. Ibadah terus, begadang dong. Iya, kegiatannya tuh bisa zikir atau baca Quran atau apa tuh sampai nanti menjelang subuh. Yang gue baca sih gitu. Berarti yang ini ya Mas Bing, kayak yang di Istiqlal suka ada tuh aku baca-baca, dia kayak yang begadang sampai pagi. Itikaf namanya. Termaksud kayak gitu ya? Kurang lebih sih kayaknya hampir sama ya. Mungkin kalau salah nanti kalau koreksi. Mungkin kayak kalau baca sih kalau qiyamul lail tuh ya itu cuman runutan waktunya aja. Karena kegiatannya tuh banyak, bisa dilakukan banyak gitu. Tapi poinnya adalah kalau di qiyamul lail itu atau di sholat malam atau ibadah malam itu menguatkan iman dan bikin hati tenang.
ya poinnya gini lah, kita sadar sebagai hamba Allah, saat orang lain pada tidur kita berdiri nih, kan orang saat istirahat kita minta langsung. Itu bahasanya ya, kalau mungkin yang udah praktekin atau udah jalanin pasti akan merasa oh ini nih ada kayak semacam energi yang membuat kita tuh yakin nih bakal bisa, kita mau ngaji sesuatu bakal mampu, karena saking directnya direct nih, langsungnya hubungan langsung ya, bypass nih kita nih ya. Iya, bypass. Jadi langsung kita minta sama Allah minta kayak gini, misal kita contoh ya, Allah misalkan Anda minta atau kita minta supaya nanti di tahun ini nih di tahun haji ini Anda pengen namanya korban apa ya? Sapi misalnya. Atau kalau sapi yang buat keluarga gitu kan, supaya nanti gini. Terus yang kedua misalkan pekerjaan bisa dapat, atau pekerjaan yang sekarang itu bisa nggak jauh mendapatkan benefit yang lebih bagus, gitu kan. Terus yang ketiga, sebenarnya yang ketiga mungkin hubungan kita sama manusia lebih bagus. Tapi yang utama adalah kita minta, yang tadi mungkin lupa disebutin, ibadah kita itu minta konsisten. Oh iya. Bener dong. Iya itu kayaknya harusnya utama kayaknya ya. Saya kita doa nih sebelum doa yang lain, kayaknya itu penting tuh doa, ya Allah semoga ibadahku lebih konsisten dari ini gitu. Kayaknya itu penting. Iya, jadi enggak gitu kok doa. Belum. Dan menguatkan hati dari hal-hal yang negatif. Jadi harus ditinggalin, yang positif tetap bisa jalanin gitu. Karena sungguhnya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Terus untuk dalilnya di surat malam, surat malam itu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 6, itu surat malam itu lebih kuat dan lebih tepat bacaannya. Dan tadi kembali yang tadi ya. Jadi karena orang-orang pada istirahat, kita berdoa. Kita masih berdiri, kita minta waktu yang mungkin bahasa sepertiga malam gitu ya, bahasa sepertiga malam. Karena ini juga sih, kayak malam kan lebih tenang. Benar. Jadi lebih khusyuk. Bener gak sih? Kalau sambil tidur, udah tidur. Tapi harusnya emang gak niat tuh. Kalau kita kan wudhu dulu biasa. Iya, masih ada wudhu sih ini. Iya. Emang dia doang nih kena air malam-malam jadi ngantuk. Mana ada orang kena air malam seger. Gue kalau mandi ngantuk banget, kenapa tuh. Ya memang harus dibiasain ya. Teman-teman semua. Emang agak niat nguap tidur kalau mau udah. Dan bacaannya yang tenang aja, santai. Jangan terburu-buru ya. Enggak usah buru-buru, tenang. Enggak, kalau sama enggak pernah. Enggak. Santai ya. Khusyuk, tenang, resapi, nikmati. Biar tartil ya. Senyan ini. Yes, betul. Kan ya udah, cuman anggap aja nih malam ini cuman lu dan Tuhan lu. Tahajud tuh maksimal boleh berapa rakaat Mas Iping? Tahajud boleh nanti komen maksimal berapa. Cuman biasanya kalau saya tahajud sih, saya ya pribadi itu 2 sih. Iya, 2. Kalau mungkin ada tambah sholat sunat lain boleh tambah juga. Sholat sunatnya bagus apa gitu. Iya, benar-benar. Karena kan kita udah witir di habis tarawih gitu ya. Iya. Ini sholat tahajud. Tuh, cakep tuh. Yang tadi gue baca tuh habis Isya tarawih, lanjut tuh witir, baca Quran segala macam. Malam sholat. Tuh. Sampai subuh. Tidurnya kapan? Pagi lagi tuh set. Nanti tidur bisa habis johor apa-apa. Iya, bisa. Boleh, baru terasa bangunnya. Mungkin kalau misalnya sibuk banget nih Anda, ya mungkin bisa dilakuin Sabtu Minggu kan, bisa sekali-sekali. Ya, weekend, benar, kan? sekali-sekali. Kayak itikaf tadi gitu kan? Itikaf ya boleh dicari kan. Malam-malam malam-malam yang berpotensi Lailatul Qadar. Iya kan, kita nggak tahu kan, misalnya Lailatul Qadar itu emang nggak ada waktunya, nggak ada jamnya, mungkin ya malam ya namanya Lailatul Qadar. Terus tergantung apa dia, misalnya kayak malam ini malam Lailatul Qadar gitu. Ya cuman orang-orang yang dapat doang yang tahu, yang setahu gue ya. Paham nggak lo? Gitu memang ada ini, jadi kayak ada beberapa orang yang mungkin sudah paham sama hati itu, ini kayaknya malam Lailatul Qadar nih kayaknya nih. Tapi lagi-lagi itu haknya Allah buat menyembunyikan kapan itu malam. Iya, bahkan bisa jadi kita sendiri nih sebenarnya kita ngalamin malam Lailatul Qadar tapi kita
nggak tahu kalau Nggak itu tahu. malam Lailatul Qadar gitu. Benar. Nggak tahu. Waduh, Iya. kosong. Cuma nih 14 hari. Cuma Bingung. Ya, kosong. Lah tapi kalau yang di Ampun. masjid-masjid kita malam Lailatul Qadar sholat itu di masjid Ya dekat itu rumahku upaya. panjang banget tuh. Itu upaya doanya. untuk mencari malam Oh, Lailatul itu Qadar. upaya sebenarnya. Upaya. Setuju. Oh selama ini ya Allah, terima kasih bro. podcast rapot. Aku jadi tahu. Oh, Cuma 14 hari. oh jadi malam Lailatul Qadar itu hanya milik Allah yang tahu. Iya. Sebenarnya. Hanya Allah yang tahu sama ya orang itu sendiri yang merasakan gitu. Oke, Tapi oke, gue bilang bahkan belum tentu orang yang dapet itu tahu kalau ini tuh malam Lailatul Tapi Qadar selalu di gitu. bulan Ramadan. Misalkan orang yang bisa merasakan itu. karena mau Qadar yang Iya kan? bulan Ramadan. Tadi kan sesuai dengan surah tadi. Capek, Sabar dong. anjir. Santai aja Sabar. kita. Dia mah nggak sabar. Kita Nah, jelasinnya santai aja ya. Santai, ini udah santai banget. Pemirsa. Oke. Gitu. Nah, kalau dari kayaknya gue baru denger kayak Nabi itu ada cerita atau pengalaman tersendiri tentang malam Siapa? sholat malam gitu. Nabi siapa? Nabi lu siapa? Coba gue tanya. Ayo. Nabi lu siapa? Parah ya. Dia mesti nyanyi lagi ntar. Iya. Nabi Muhammad adalah nabi kita. Dia nggak tahu itu lagu itu mah. Nggak tahu soal Sendiri itu dia. toladan maksudnya cuma gitu. Itu nyanyi tuh nyanyian buat lagu anak Dia marah kecil. mulu. Bocah. Tapi nggak apa-apa maksudnya ini dalam konteks Bercanda. bercanda. Tahu mulu udah malu tuh. Ya, Ya, saya Nabi sendiri tanggap apa ya kalau dibilang tanggapan gini Tanggapan. Dia masih hidup tanggapan Nabi. ya maksudnya kan ya contoh. Nah, maksudnya contoh tanggapan tanggapan. Nabi ini tentang sholat malam tuh ada ininya nggak? Wah parah nih, tahu lo guys. Kalau Mas Fikri kan ngomong enak ya. Contoh Istighfar, seperti yang terdahulu. Istighfar lu. Enak. Istighfar. Iya. Tanggapan Nabi. Mungkin dia lelah Iya. belum buka puasa. Belum Lagi buka itu. puasa. Sedang berjuang. Ini mungkin nih. lagi PMS tadi lagi Ya, sedang makanya sedang senang. bergembira ya. Makanya seneng. Rekan-rekan di Biarin sini aja. dan Ya di Allah, mau podcast nangis, ya Masih Allah. penuh Iya, tenaganya iya. dia, biarin aja. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah ninggalin namanya qiyamul lail. Bayangin ya, suri toladan yang baik. sebulan penuh tuh berarti ya. Suri toladan yang baik sebagai influence kita semua. Influencer tuh. Real Ingat, influencer. real influence tanpa Instagram, Benar. tanpa Facebook, tanpa Tapi followersnya YouTube. banyak. Tapi umatnya segini Seluruh dunia. miliaran. Masya Benar. Allah. Wih, keren. Jadi Banyak. contoh ya. Benar. Jadi kalau bisa nih, mumpung bulan puasa, boleh baca biodatanya Nabi lagi, kebiasaannya Nabi gimana, gitu ya. Terus cara dia berpakaian, banyak lah pokoknya. Kalau kita udah ke influence sama Nabi, insya Allah Selalu sifat-sifat baik yang ngikutin kita Iya, lah ya. masih crop top. Pakai crop top lagi. Tuh. Ya Allah, maaf ya Allah. Istighfar. Terus Nabi tidurnya kapan kalau full sebulan? Ya siang bisa. tuh. Zuhur. Kan terus yang Berarti Nabi iya. tidurnya dikit ya? Maksudnya sebentar gitu. Ya mungkin yang kita Nanti mungkin boleh baca ya, boleh kasih komen. ada kayaknya ada. Banyak sih itu yang Apa sejarah-sejarah Nabi. tentang Nabi Muhammad tuh. Baca makanya tawa tahu mulu lagi. lo. Bapak Nabi. Nabi itu makanya tuh istilahnya selama hidupnya gitu ya, mungkin badan dia capek, Iya benar. mata berat mungkin ya, tapi pahala dan ketenangan yang Allah berikan untuk kasih Berlipat-lipat. sanksi jauh lebih besar. Jadi pada poin ini atau di hari ke 14 ini bolehlah kita itu mencoba lah ya. Nggak usah setiap malam buat yang namanya qiyamul atau sholat tahajud. Ya. Kita coba misalkan di malam-malam genap atau malam-malam ganjil, atau mungkin di 10 hari pertama kemarin belum, di 10 hari yang sekarang nih belum, kita mulai nih sesekali gitu ya. Ya, Caranya bisa sih Bang Bay. gimana? Gampang. Maksudnya kalau yang simpelnya ya, kalau yang kita jalanin bangun jam 3. Misalkan contoh ya, sahur jam berapa hari ini, misalnya jam 4:30. Bangun jam 3, kita mandi bersih. Iya, Mas Bebe yang bilang mandi tuh. Sholat dulu, tahajud. Lanjut dulu Setengah ya. 4 kan sholat tahajud paling ya nggak lama lah. Sholat tahajud terus itu baru sahur Baru sahur ya. itu.
ya istilahnya coba aja kayak gitu lebih gampang. Yang penting kita udah poinnya tuh ketika kita ada habis mandi di jam-jam tengah malam itu luar biasa tuh kalau mau coba. Pasti coba. Oh dia jangan coba nih, tidur. Ngantuk masalahnya habis mandi, aneh gue mah. Nah, ini alarm malah sujud sama dia ya. Iya. Malah saling memuji. Bangun dong say. Tidur gitu. Lagi parah. Parah banget. Intinya jangan lupa komen, subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya guys, episode kali ini cukup segini aja. Gua Alvin. Saya Pipi. Udah kenalan mulu ya, udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.